Dari Malaysia berkomentar ya. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, Bapak. Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja dan tetap selalu semangat. Oke teman-teman, di sini ada cuplikan video yaitu netizen Malaysia protes kenapa orang Indonesia tidak mau berbahasa Melayu. Kenapa orang Indonesia tidak paham bahasa Melayu? Nah, di sini ada influencer Indonesia yang menerangkan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, teman-teman, yuk kita dengarkan, kita simak ulasan dia, statement dia dalam video ini. Mengapa orang Indonesia sulit memahami bahasa Melayu Malaysia dan enggan mempelajarinya? Ketidakpahaman netizen Malaysia ini perlu diluruskan. Orang Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Namun secara politik dan perkembangan, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Dan di sini orang Indonesia kasih paham netizen Malaysia yang menanyakan pertanyaan tersebut, dan juga pertanyaan tentang musik Malaysia untuk tembus ke pasar Indonesia. Netizen Malaysia nampak heran kenapa harus bahasa Indonesia. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menciptakan polemik, apalagi permusuhan antar warga negara. Teman-teman semua, ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya. Jadi dia berpendapat bahwa warga Indonesia harus belajar bahasa Melayu. Ya, kenapa tidak mau belajar bahasa Melayu? Belajar dialek Malaysia ya. Nah begini, mengapa kita harus belajar bahasa Melayu? Kita sudah berbicara, kita ini sedang ngomong ya, saya ini sedang ngomong dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Bapak ya. Dan dialek kami adalah the majority ya, mohon maaf, majority rules ya. Kita dialek bahasa Melayu, dialek Indonesia adalah bahasa Melayu yang paling besar ya dalam jumlah penutur ya. Yang bercakap bahasa Indonesia ada 280 juta penduduk, dan kalian boleh paham ya, warga Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Singapura. Kalau kalian boleh cakap bahasa Melayu, kalian boleh paham bahasa Indonesia. Kami tak paham bahasa Anda ya. Anda boleh paham bahasa kami, dan bahasa kami lebih populer daripada bahasa Malaysia, dialek Malaysia, dan itu harus Anda terima ya. Tak boleh dengki, tak boleh marah, tapi itulah Malaysia, dan itu harus Anda terima ya. Tak boleh dengki, tak boleh marah, tapi itulah reality ya. Jadi mohon maaf, mengapa kita harus belajar bahasa Malaysia? Tak payah, kita cakap Melayu ya. Yang saya ucapkan, yang kami warga Indonesia bicarakan setiap hari, ngobrol ya, kita pakai kata ngobrol, ngomong, kalian pun bisa paham ya. Ngapain kita belajar lagi bahasa Melayu? Kita ini berbicara bahasa Melayu Bapak, dialek bahasa Indonesia ya. Jadi tak payah ya, nggak usah kita belajar dialek Malaysia. Kenapa? Itu sia-sia, karena apa? Kami lebih mayoritas ya, dan seluruh YouTuber, pegiat media sosial di luar Indonesia dan Malaysia, warga negara asing, mereka kalau ingin buat konten ya, mereka buat kontennya dalam bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, nggak akan mereka belajar bahasa Malaysia. Ngapain? 280 juta dibandingkan dengan hanya 20 juta orang, 25 juta orang ya di Malaysia. Pilihannya sangat jelas, temanku ya. Pilihan sangat jelas. Mau belajar bahasa Indonesia, tak payah belajar bahasa Malaysia ya. Kenapa saya cakap 25 juta saja? Sebab warga Malaysia sendiri tak semuanya pandai bahasa Melayu dan cakap bahasa Melayu ya. Misalnya kaum non Melayu di Malaysia, mereka tak pandai bahasa Melayu
ya. Ya, betul, betul. Sementara kami di Cina, Indonesia India, mau suku Kapandu, apa, etnis apa, kita bicara bisa bahasa bahasanya. Indonesia dan kami bangga, ya. Termasuk orang Tionghoa di Indonesia, keturunan Tionghoa di Indonesia lebih pandai bahasa Indonesia daripada pandai bahasa Mandarin. Kami tak bisa bahasa Mandarin kalau kami tak belajar, ya. Jadi beda sekali dengan di negara Anda, ya. Dan di negara Anda masih ada kegamangan, ya, kebingungan mau ngomong bahasa Melayu itu standarnya apa, bakunya bagaimana. Tak banyak warga Malaysia sendiri, termasuk dari kaum Melayu, yang paham bahasa baku, bahasa nasional Malaysia itu seperti apa. Ya, bahasa kalian kalau cakap itu campur aduk, ya, kacau balau, ya. Sementara bahasa Indonesia sudah terstruktur dengan sangat baik. Kosakata kami sangat luas. Kami menyerap banyak kata-kata dari bahasa lain, ya. Tata bahasa kami sudah jelas, ya. Dan semua undang-undang hukum di negara kami itu sudah dalam bahasa Indonesia baku, ya. Dan kalau kami kuliah di universitas, ya, itu semua instruksi, semua percakapan boleh dalam bahasa Indonesia baku, ya. Makalah-makalah di tesis kami, disertasi kami semua boleh ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ya. Sangat jelas undang-undang, dan di mahkamah, di pengadilan kami kita pergunakan bahasa Indonesia, ya, baku. Secara legal itu sudah sangat jelas, ya. Bahasa Indonesia itu bisa menjelaskan semua undang-undang kami, ya. Itulah realita, ya. Jadi kalau teman-teman Malaysia ingin, konten kreator di Malaysia ingin mendapatkan penonton yang banyak di Indonesia, harus cakap dalam bahasa Indonesia, ya. Dan kalau film dan lagu-lagu Malaysia ingin mendapatkan pasar yang luas di negara kami, harus dalam bahasa Indonesia, ya. Kami tak bisa paksa. Terserah Anda mau buat lagu-lagu Anda dalam bahasa Anda, silakan, ya. Cuman mohon maaf, mungkin itu kurang bisa menarik atau diterima oleh kami, karena kami dengar lagu-lagu Anda kalau dalam bahasa Anda, ya, itu terasa sangat aneh dan mungkin kurang diminati. Iya, betul. Dan variasinya harus ditambah, ya. Genrenya harus ditambah. Ada jazz, ada reggae, ya, ada pop, ya, ada rock, macam itu, ya. Itulah sebabnya mengapa lagu-lagu kami, ya, film-film kami lebih bisa diminati oleh warga Malaysia. Tapi sebaliknya itu tidak terjadi. Bukan kami sombong, bukan kami benci Malaysia, ya, bukan kami nasionalisme terlalu tinggi, bukan, ya. Karena itu tidak sesuai selera kami dan bahasanya tidak sesuai dengan telinga kami, nggak enak didengar, aneh, ya. Bukan kami maksudnya ingin menghina bahasa Malaysia, bukan, ya. Karena memang tidak sesuai dengan telinga kami. Itu susah kami mencerna bahasa Anda, ya. Sementara bagi warga Anda itu sangat mudah mencerna bahasa-bahasa kami. Dan bahasa kami memang lebih keren, lebih cool, ya, lebih asik. Ya, itu adalah realita, dan anak-anak muda di Malaysia sangat menyukai bahasa kami, bercakap dalam bahasa kami, ya. Dan tak payah dilarang di sana, ya. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa dari planet lain, bahasa dari benua lain. Bahasa Indonesia itu akarnya ya bahasa Melayu. Kalau ada orang Malaysia di Malaysia sedang menggunakan bahasa Indonesia, mereka sedang bercakap dalam bahasa Melayu, dialek paling besar dari bahasa Melayu. Kenapa orang-orang Malaysia ada yang tak senang hati politisi marah-marah dan sebagainya? Itu terasa sangat aneh, ya. Kalian cakap bahasa Inggris campur-campur di jalanan, tak ada yang marah-marah. Tapi kalau orang cakap bahasa Indonesia, warga Anda cakap bahasa Indonesia, nak dilarang, ya. Itu menurut saya sangat aneh, ya, dan ironi menurut saya, ya. Biarkan saja orang-orang di Malaysia cakap bahasa Indonesia, ya. Kalau perlu adopsi bahasa kami, bukan untuk keuntungan kami,
ya, untuk keuntungan negara Anda dan warga Anda sendiri. Ya, tapi ini adalah saran. Saya tak bisa memaksa itu. Kembali lagi kepada warga Malaysia, oke? Ini teman kita protes, ya. Nggak bisa dong ya lagu-lagu Malaysia diganti bahasanya ke bahasa Indonesia agar bisa diterima oleh orang-orang Indonesia, ya. Itu terserah kepada Anda, warga Malaysia. Anda mau menjual karya seni Anda kepada warga kami yang 280 juta orang ini, ya. Kalau Anda mau pakai bahasa Malaysia, kemungkinan besar kami tidak minat, ya, karena apa? Kami sulit mencerna bahasa Anda, ya. Karena bahasa Anda terasa aneh di pendengaran kami, di telinga kami. Mohon maaf, ya. Bukan kami membenci Anda atau menghina bahasa Anda, ya. Tak ada maksud untuk itu, ya. Tapi telinga kami tidak terbiasa memproses bahasa Malaysia, ya. Kecuali saya, kalau saya dengar bahasa Malaysia saya boleh paham karena saya banyak terekspos, ya, terhadap konten-konten Malaysia. Dari saya muda, saya sudah menonton acara Titian Muhibah, ya. Titian Muhibah, kerjasama kongsi antara TVRI, TVRI, TV negara kami dengan TV3 Malaysia, ya. Di situ banyak artis Malaysia cakap dalam bahasa Malaysia, saya boleh paham, ya. Tapi generasi kami, generasi muda itu jarang sekali terekspos kepada bahasa Malaysia. Banyak istilah-istilah yang berbeda dan terasa aneh di telinga kami, ya. Dan mohon maaf kalau kreativitasnya tidak bervariasi, kemungkinan juga kami tidak berminat terhadap lagu-lagu atau film dari negara Anda, ya. Bukan kami membenci negara Anda, nggak ada sama sekali. Oke, saya kembalikan lagi kepada warga Malaysia. Kalau mau menjual karya seni Malaysia, gunakan bahasa Indonesia, ya. Dan tak payah marah-marah. Karena apa? Bahasa Indonesia adalah dialek Melayu yang sudah berevolusi, ya, melaju dengan kecepatan cahaya. Dan kamilah yang menjayakan bahasa Melayu ini ke pentas dunia, ya. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, harus diakui, ya. Dan kamilah warga Indonesia yang membawa bahasa Melayu ke pentas dunia, ya, dan diakui oleh UNESCO, ya. Dan mudah-mudahan boleh masuk diakui sebagai bahasa ketujuh di United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kita tahu bahasa Indonesia itu lebih populer dan memiliki jumlah penutur sekitar 280 juta jiwa. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sekitar 20-25 juta penutur. Oleh karena itu, orang Indonesia merasa tidak perlu mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Memang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi punya perkembangan yang berbeda dan mendapat tambahan dari kosakata bahasa asing dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan bahasa Melayu yang ada di Indonesia hanyalah bahasa daerah. Jadi orang Indonesia tidak perlu belajar bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia sudah berkembang dan sudah resmi menjadi bahasa resmi di UNESCO. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.